Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kapal Bagan dengan 13 nelayan mati mesin di perairan Air Bangis, Pasaman Barat. Pulang dari melaut, perahu nelayan di Padang ditarik gunakan mobil. Matahari condong ke barat. Satu persatu nelayan mulai merapat ke tepi. Usai berlayar menangkap ikan sejak pagi subuh. Lelah sudah pasti dirasakan pencari ikan ini. Saat mendekati bibir pantai, sebuah mobil sudah siap memberikan pertolongan. Pemandangan ini terlihat Minggu siang di pantai Pasir Parpuk Tabing, Kota Padang. Biduk seberat 1 ton lebih ini mesti ditarik ke daratan, dibantu sejumlah warga sekitar. Namun untuk menarik biduk seberat itu diperlukan tenaga tambahan, 1 unit mobil dan katrol penggeraknya. Perlahan tapi pasti, perahu ditarik ke daratan. Operator yang mengendarai mobil pun terlihat sibuk. Ia mengeluarkan semua kemampuannya. Setelah posisinya pas, warga pun memburu hasil tangkapan nelayan tradisional ini. Seperti hari sebelumnya, tak banyak yang bisa dibawa pulang. Paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang cuaca. Kalau tadi apa yang Bapak lakukan? Kenapa cuma segitu dapat? Lagi nggak musim ikan yang kita. Apa aja ikan yang dapat? Kan bule-bule lah namanya kan. Itu kira-kira cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Kalau untuk sehari-hari mah cukup lah Pak. Mobil jenis off-road ini setiap hari berada di kawasan pantai Parupuk Tabing, melayani semua nelayan hingga tengah malam. 1 kali menarik biduk, operator dibayar Rp30.000 hingga Rp60.000. Ya, karena kalau nggak pakai mobil, dia itu nggak sanggup untuk ke tepinya, menariknya nggak kuat. Harus pakai mobil. Berapa banyak sehari Bapak bisa? Kadang-kadang lihat orang turunnya misalnya ada 2, ada 3. Yang penting kita tanggung jawab untuk menariknya. Standby terus. Kalau pembayarnya kadang-kadang dibayar, kadang-kadang enggak Pak. Banyak yang enggak daripada yang ya. Nelayan di sini banyak Pak. Kalau di sini juga ada sekitar 150 orang lebih. Perahu payangnya itu Pak, itu ada sekitar 8. Kalau perahu untuk pancing itu ada sekitar 20 ada. Untuk solusinya aja Pak yang kita minta kepada pemerintah itu kalau dapat coba-coba itu ditambah lagi ke tengah sekitar 25 meter lagi. Itu udah apa untuk nelayan itu. Sudah membantu ya Pak? Sudah membantu. Keberadaan mobil penarik biduk kini menjadi kebutuhan penting bagi sebagian besar nelayan di Padang. Pasalnya, tidak adanya dermaga khusus buat mereka, sehingga menyulitkan nelayan menambatkan biduk. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Nggak usah lari. Woi. Aksi kejar-kejaran terjadi antara anggota Satpol PP Padang dengan puluhan siswa salah satu SMK di Kota Padang yang bolos sekolah di kawasan Kampung Kalawi, Kecamatan Kuranji Padang pada Selasa siang. Para siswa tersebut lari berhamburan hingga ke halaman rumah penduduk. Banyak yang tertangkap, namun ada juga yang berhasil meloloskan diri. Penangkapan siswa yang bolos dilakukan oleh anggota Satpol PP Padang atas laporan masyarakat setempat yang resah dengan banyaknya siswa bolos di lingkungan tempat tinggal mereka. Sebab warga khawatir akan terjadi tawuran dengan siswa sekolah lain yang akan membahayakan keselamatan siswa dan warga setempat. Setelah ditangkap, para siswa tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Padang untuk dibina.
Sesampainya di Mako Satpol PP, semua siswa diberikan latihan fisik berupa lari mengelilingi lapangan di depan Mako Satpol PP Padang dan latihan baris berbaris. Laporan dari masyarakat atau warga terkait dengan adanya murid sekolah yang berkeluyuran di jam belajar mengajar di luar lingkungan sekolah. Otomatis kita dari Satuan Polisi Pamung Praja langsung menyikapi laporan dari warga tersebut untuk ditindaklanjuti langsung turun ke lapangan. Jadi diperoleh lebih dari 20 orang anak sekolah yang berkeluyuran di luar lingkungan sekolah dan ternyata mereka nongkrong dan duduk di warung di saat jam belajar mengajar. Setelah dibina, puluhan siswa SMK dijemput oleh orang tua masing-masing yang didampingi oleh pihak sekolah setelah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Robiham melaporkan dari Padang. Belum cukup 1 bulan mengakhiri masa dinasnya, mantan Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyudin, dituding bawa pulang televisi layar datar dari rumah dinas ke rumah pribadinya. Kabar tak sedap ini disampaikan oleh Kabak Umum Pemko Pariaman dan menjadi berita viral di kota Tabui tersebut. Menurut Kabak Umum, ditemukan adanya barang dalam kondisi tidak lengkap di rumah dinas Wakil Wali Kota Pariaman. Informasi ini membuat Mardison Mahyudin menjadi meradang. Mantan Wakil Wali Kota merasa difitnah karena tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan itu. Oh, ini adalah sebuah fitnah jadinya. Iya. Fitnah. Jadi jangan buat fitnah karena ini tentu akan membuat blunder sebuah kegiatan. Karena selama ini saya melakukan tugas, melaksanakan kerja sesuai dengan aturan dan fasilitas negara saya manfaatkan tentu sesuai dengan peruntukannya. Kepala Bagian Umum Pemko Pariaman, Razwan Azmi, yang dikonfirmasi Selasa siang, belum mau menyebutkan hasil temuan mereka. Namun Razwan menyatakan, barang inventaris pemerintah Kota Pariaman yang tidak ditemukan itu harus dikembalikan. Seandainya ada barang yang tidak ditemukan, secara regulasi itu akan dimintakan pertanggungjawaban kepada masing-masing pimpinan dan akan dibicarakan bersama tim. Pertanggungjawabannya seperti apa, Pak? Pertanggungjawabannya kalau seandainya fisik tidak ditemukan, ya memang harus dimintakan untuk dikembalikan. Inspektorat Pariaman masih mendata ulang barang-barang inventaris di rumah dinas Wakil Wali Kota. Pihaknya juga menyatakan belum bisa memberikan keterangan terkait permasalahan yang muncul saat ini. Kali itu belum bisa kita tanggapi. Gunanya kita yang lakukan sekarang adalah kita meluruskan, ya kan? Mungkin ada barang, mungkin pencatatan tercatat di sini, tapi yang tinggal di rumah tidak mengetahui barang itu. Itu harus kita dibuktikan. Nah, jadi ini fungsi kita meluruskan. Entah siapa yang benar, siapa yang salah. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.